Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas bab statistika dengan subbabnya yaitu penyebaran data. Penyebaran data ini terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, untuk penyebaran data yang pertama kita akan membahas jangkauan. Jangkauan suatu data adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini ya, jangkauan itu sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Untuk contoh soalnya, diketahui data tunggal tinggi badan sekelompok siswa, nih ya, 140, 151, 136, 160, 152, 145, 165, 160, 150, 146, 161, 156, dan 134. Ini data tinggi badan sekelompok siswa. Hitunglah. Nah, yang pertama kita akan menghitung yang jangkauan ya. Ya, seperti rumusnya tadi, jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, sebelum mengkurangkan datanya, kita akan urutkan data terlebih dahulu. Nah, mengurutkan data ini harus teliti ya. Kita urutkan dari nilainya paling kecil sampai nilainya yang paling besar. Jangan sampai ada nilai yang tertinggal atau angka yang tertinggal. Nah, setelah angkanya kita urutkan, nah di sini kita bisa langsung melihat bahwa jangkauan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 165, data terkecilnya 134. Maka jangkauannya 165 dikurangi 134 itu sama dengan 31. Itu jangkauan. Kemudian yang kedua adalah kuartil. Jika sekelompok data tunggal diurutkan dari terkecil sampai ke terbesar, seperti tadi ya, maka data yang tengah-tengah membagi data menjadi dua bagian yang sama disebut median. Median sudah kita bahas yaitu nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian. Nah, berdasarkan cara seperti ini, cara median ini, dapat pula sekelompok data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, cara pembagian menjadi 4 bagian data ini dinamakan kuartil. Data-data yang terdapat pada batas-batas pembagian ini disebut kuartil 1, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil atas atau kuartil 3. Nilai-nilai kuartil dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nih ya, letak KI. KI itu I-nya bisa diganti dengan kuartil 1, 2, 3. Sama dengan data ke I per 4, data ke 1, data kedua, data ketiga, data keempat ya. N ditambah 1. N itu banyaknya data dengan syarat N-nya itu lebih besar dari 4. Dan datanya itu diurutkan naik. Nah, untuk contoh soalnya. Nah, soalnya sama seperti tadi ya. Data tinggi badan sekelompok siswa. Ini juga sama, jika menemukan soal seperti ini, urutkan datanya terlebih dahulu. Ini sudah kita urutkan tadi ya. 134, 136, sampai 165. Setelah data diurutkan, nah ini kita lihat. Kita ambil tengah-tengahnya dulu. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga tengah-tengahnya itu adalah 151. Nilai tengah itu disebut median. Median ini sama dengan kuartil 2 atau Q2. Maka median sama dengan Q2 sama dengan 151. Nah, langkah awal biasanya kita menentukan Q2 dulu ya, tengah-tengahnya dulu Q2.
bagi dulu datanya menjadi 2 biar lebih mudah. Kemudian, nah setelah itu kita akan membagi nih. Ada 2 data ya yang sudah dibagi 2 kan. Sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Kita bagi 2 lagi nih. Kita lihat nih. 150, 146, 145 ada 3 ya. Dari ini juga 134, 136, 140 juga ada 3. Di sini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu terkadang langsung pas angka, tetapi terkadang di tengah-tengahnya angka. Tidak menjadi masalah ya. Kalau misalkan langsung angka tinggal ditulis median atau kuartil 2 152. Tetapi jika ada berada di tengah-tengah angka seperti ini, maka Q1-nya kita bagi 140 ditambah 145 dibagi 2. Hasilnya 142,5. Maka Q1-nya 142,5. Untuk Q3 juga sama. Kita bagi juga nih. Jadi 2 dari tengah. Di sini 3 angka, di sini 3 angka. Ini juga di tengah-tengah. Maka Q3-nya juga kita bagi 2 ya, karena di tengah-tengah. 160 ditambah 160 dibagi 2 itu sama dengan 160. Maka kuartil 1 atau Q1-nya 142,5. Kuartil 2 atau Q2 atau sama dengan median itu sama dengan 151. Dan kuartil 3, ini Q3 ya, maaf tolong diganti. Nah ini Q3. Dan kuartil 3 atau Q3 itu sama dengan 160. Oke, kita kembali lagi. Kita langsung lanjutkan jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil ini adalah selisih antara kuartil atas ya atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Disebut jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil juga merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Contoh soalnya kita langsung. Tadi sudah didapat kuartil 1, Q1 100. Ini juga masih kuartil 1 ya, harusnya ini diganti dengan 3 ya. Kuartil 2, Q2 itu 151 dan kuartil 3 atau Q3 160. Maka jangkauan interkuartilnya itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kuartil atas atau Q3 ya dikurangi kuartil bawah atau Q1. Langsung dikurangkan 160 dikurangi 142,5. Itu sama dengan 17,5. Itu jangkauan interkuartilnya ya. Yang terakhir itu adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Berarti jangkauan interkuartilnya tadi sudah diketahui, simpangan kuartilnya adalah setengahnya dari jangkauan interkuartil. Jika jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dinotasikan dengan QD, maka QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Untuk contoh soalnya, mana ini? Nah ini ya, maaf. Simpangan kuartil atau QD sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1. Setengah Q3-nya tadi 160 ini ya. Q2-nya 142,5. Sudah dikurangkan juga 17,5. Maka setengah dikali 17,5 itu 8,75. Itu simpangan kuartilnya. Baik, demikian ya. Itu contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Ya, sama dengan tadi. Pengerjaannya dengan contoh soal. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.